Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Semoga setiap waktu yang kita habiskan di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang tidak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan kebenaran. Beliau adalah cahaya dalam kegelapan, petunjuk di tengah kesesatan. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Cahaya Guru, semoga Allah limpahkan kepada Anda semua kesehatan yang sempurna, umur yang berkah dalam ketaatan, rezeki yang luas lagi halal, serta keluarga yang selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang satu kalimat pendek yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimat yang ringan di lisan, namun sangat berat di timbangan amal. Kalimat yang bisa menjadi kunci pembuka berbagai pintu keberkahan dalam hidup kita. Kalimat itu adalah istighfar. Apa itu istighfar dan kenapa ia begitu istimewa? Istighfar secara bahasa berarti memohon ampun. Namun, secara makna yang lebih dalam, istighfar adalah ungkapan kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ia adalah pengakuan dosa, bentuk kesadaran bahwa kita ini makhluk yang lemah, sering lalai, dan sangat bergantung kepada rahmat Allah. Istighfar bukan hanya bacaan rutin. Ia adalah dialog antara hati yang penuh penyesalan dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam setiap ucapan istighfar, tersimpan harapan agar Allah hapuskan dosa, angkat beban hidup, dan beri kita kekuatan untuk berubah. Dalil dahsyatnya istighfar, Surat Nuh 10-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Ayat ini adalah pesan langsung dari Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Sebuah ajakan untuk kembali kepada Allah dengan memohon ampun. Perhatikan, sahabat, hanya dengan beristighfar, Allah janjikan 4 karunia besar. Turunnya hujan yang lebat, lambang turunnya rezeki dan rahmat dari langit. Diperbanyaknya harta, simbol kecukupan, keberkahan finansial. Dikaruniai keturunan yang baik, anak-anak saleh yang menjadi penyejuk mata. Diberikan kehidupan subur, digambarkan dengan kebun dan sungai. Istighfar bukan hanya ibadah spiritual, tapi memiliki efek nyata dalam kehidupan dunia. Inilah bukti bahwa agama Islam bukan hanya mengatur akhirat, tapi juga menghadirkan solusi dalam kehidupan duniawi. Bacaan istighfar yang utama. Salah satu bacaan istighfar yang sangat dianjurkan adalah Astagfirullahal Adzim, Allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Kalimat ini mengandung pengakuan akan keesaan Allah, sifat kekalnya, dan tekad untuk bertaubat. Kisah nyata, keajaiban istighfar. Sahabat Cahaya Guru, izinkan kami membagikan sebuah kisah inspiratif. Ada seorang saudagar di Yaman yang dulunya sangat miskin. Ia hanya tukang kayu biasa, hidup dari hari ke hari. Tapi satu kebiasaannya yang luar biasa adalah membaca istighfar setiap saat, sambil bekerja, sebelum tidur, bahkan ketika menunggu azan.
Suatu hari, ia ditawari kerja oleh seseorang kaya. Ternyata, bos barunya ini jatuh sakit, dan dalam mimpinya ia diperintah untuk mempercayakan seluruh hartanya kepada si tukang kayu ini. Singkat cerita, ia pun diberi amanah mengelola harta yang besar. Dalam waktu 5 tahun, ia menjadi saudagar sukses, tapi tetap rendah hati. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya menjawab, "Saya tidak pernah berhenti beristighfar." Manfaat istighfar yang luar biasa. Mari kita bahas beberapa manfaat utama dari istighfar. 1. Mendatangkan rezeki. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya dari setiap kesusahan jalan keluar, dari setiap kesempitan kelapangan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, jangan hanya mencari rezeki dengan kerja keras. Seimbangkan dengan kerja hati, kerja lisan. Dengan istighfar, kita mengetuk pintu rezeki Allah. 2. Menghapuskan dosa. Setiap manusia pasti berdosa, tapi jangan biarkan dosa itu menghitamkan hati kita. Rasulullah, yang masum dan bebas dosa pun, membaca istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Maka kita, yang penuh kekurangan, seharusnya jauh lebih sering melafalkannya. 3. Menenangkan jiwa dan pikiran. Saat hidup terasa berat, pikiran kacau, atau hati terasa sesak, cobalah duduk tenang dan lafalkan istighfar. Ucapkan perlahan, dengan hati yang hadir. Insya Allah, ketenangan akan datang, karena istighfar menghubungkan kita kembali kepada Sang Maha Pengampun. Waktu-waktu mustajab membaca istighfar. Agar istighfar lebih berdampak, berikut adalah waktu-waktu terbaik untuk mengamalkannya. Setelah salat fardu, sebagai bentuk penyempurna dan permohonan ampun atas kekurangan dalam salat. Saat hujan turun, momen istimewa yang sering dilalaikan, padahal doanya sangat mustajab. Sepertiga malam terakhir, waktu turunnya rahmat Allah ke langit dunia. Doa saat ini sangat didengar. Sebelum tidur, sebagai penutup amal harian kita. Ketika sedih, khawatir, atau takut, agar hati kembali tenang dan yakin. Cara mengamalkan istighfar. Sahabat Cahaya Guru, Anda bisa mulai dengan 1 kali setelah salat, lalu naikkan jadi 10, 33, atau 100 kali setiap harinya. Jangan khawatir soal jumlah, yang penting istiqomah. Ulama-ulama salaf terdahulu, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan mengamalkan istighfar ribuan kali per hari. Bukan karena mereka berdosa sebanyak itu, tapi karena mereka tahu besarnya keutamaan istighfar. Apa jadinya jika kita tak beristighfar? Bayangkan hati tanpa istighfar, ibarat cermin penuh debu, sulit memantulkan cahaya. Doa tak tembus, hati terasa keras, rezeki seret, hidup seperti tanpa arah. Semua bisa berubah hanya dengan kalimat sederhana, astagfirullah. Sahabat Cahaya Guru yang dirahmati Allah, marilah kita tutup dengan mengulang kembali bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari lafalkan dengan hati yang penuh harap, penuh pengakuan, dan penuh cinta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pasangan dan anak-anak kami. Lapangkan rezeki kami, berkahilah umur kami, dan jadikan kami hamba yang selalu kembali kepadamu. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kepada orang-orang yang Anda cintai. Insya Allah, setiap orang yang mendapatkan manfaat darinya menjadi pahala jariah bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.